yang real. Jika kaki kita tersandung batu, apa yang keluar dari mulut kita secara otomatis? Biasanya orang-orang pasti miso nih. Seringkali kan itu kan. Betul. Seringkali kan umpatan, seringkali nama-nama binatang di kebun, nama binatang di kebun binatang disampaikan semua, disebut semua kan gitu. Nah, kalau dapat kesialan Ustaz biasanya. Dapat kesialan. Sial sedikit. Betul. Yang keluar ini malah kebun binatang. Maka yang harus kita lakukan adalah membiasakan mulut kita ini dengan hal-hal yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Apa itu ucapan yang baik? Ya tentu dengan zikir, dengan menyebut membaca sholawat misalnya, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau apapun lah yang disukai. Atau kalau tidak seperti itu ya paling tidak ya mencoba untuk menahan diri agar mulut ini tidak mengucapkan sesuatu atau kalimat yang misuh atau umpat tadi itu. Maka perlu pembiasaan, perlu akhirnya dilatih sejak dini, sejak kecil-kecil seperti ini yang ada di studio ini kan. Banyak sekali ini adik-adik kita. Bagaimana sekolah, madrasah, bahkan keluarga membiasakan pendidikan untuk mengucapkan sesuatu yang baik, manajemen lisan, kira-kira begitu. Nah itu dia garisnya, garis bawahnya itu adalah, atau benang merah kita hari ini adalah manajemen lisan. Nah jadi sepertinya kita harus mulai membiasakan ya kalimat thayyibah untuk kita ucapkan sebagai pengganti kata-kata umpatan gitu Ustadz ya. Iya, waduh nih ada lagi nih Ustadz, sering sekali nih ya Ustadz, kita ini kan pengguna media sosial hari ini ya, remaja, mulai dari remaja sampai seusia kita, insya Allah semuanya memakai media sosial nih. Banyak, nah pasti. Apakah juga termasuk kita komentar-komentar di akun orang sembarangan itu juga termasuk? Kalau pemahaman saya itu juga termasuk kata-kata kotor tadi itu, kata-kata umpatan tadi itu. Kenapa? Karena bisa jadi, sekali lagi tadi sudah kita diskusikan, kita obrolkan, sesuatu yang baik saja terkadang menimbulkan kesan atau nilai pemahaman orang yang berbeda dari pemahaman kita, apalagi itu sesuatu yang tidak baik. Jelas-jelas kata-kata umpatan pasti responnya pun juga akan jelek, pasti akan jelek. Nah komentar baik itu misalnya di media sosial apapun itu, platformnya apapun itu gitu ya, apalagi di situ kok ada ucapan yang berbentuk ada suaranya misalnya, nah ya jelas sekali itu termasuk bagian dari lisan yang mengucapkan hal-hal yang kotor. Sementara hal-hal kotor, kata kotor itu termasuk hal-hal yang dijauhkan dari ajaran agama kita, artinya harus dijauhi dari kehidupan kita masing-masing. Nah ini kira-kira yang perlu kita pahami bersama. Ada satu prinsip begini Mbak Riza yang baik sekali. Bagaimana Ustadz? Ada 3 hal, manakala hal ini sudah keluar atau sudah terjadi maka akan sulit kembali. Apa itu? Salah satunya adalah al-kalimat idza kharajat. Kata-kata kalau sudah keluar dari mulut kita bisa balik lagi nggak ditarik? Tentu tidak. Tentu tidak. Apalagi kata-kata kotor. Nah ini loh, apalagi kata-kata yang bisa membuat orang itu bisa tersakiti, terzalimi, bahaya sekali. Waduh. Bagaimana bisa menjilat ludah yang sudah keluar dari mulut kita, kan begitu? Oh betul. Iya, maka sama-sama sekali lagi keluarnya kata-kata tadi itu ayo kita biasakan. Maka kalau mbah-mbah kita, para masyayikh, guru-guru kita itu akhirnya sampai ada ikut torekoh atau tarekat itu di situ. Kenapa? Torekoh atau tarekat itu salah satu ajaran yang ingin dikembangkan adalah agar mulut hati kita ini senantiasa tidak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti suatu waktu malaikat pencabut nyawa datang menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita, sakaratul maut, maka yang keluar dari lisan kita adalah zikir, menyebut asma Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan jika sehari-hari tidak pernah mengucapkan lafaz itu, sewaktu-waktu dicabut nyawanya oleh Allah,
oleh malaikat tadi, melalui perantara malaikat, apa yang keluar? Ya yang tersedia, apa yang terbiasa setiap hari tadi. Betul. Kalau kesehariannya adalah umpatan, ya pasti ketika dicabut ya pasti ngumpat dia. Loh iya loh, silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Wah, ini berbahaya sekali ini ya. Betul. Nanti ketika ditanya man robuka, jawabannya malah yang lain ini Ustadz. Waduh. Ketika dicabut nyawa kemudian nanti ditanya di alam kubur, dan yang terbiasa adalah ucapan-ucapan lisan yang jahat tadi, yang jelek, yang kotor tadi. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita ketika dicabut nyawa sakaratul maut kita lupa akan Allah dan Rasulullah. Maka ada satu rumus, ada satu kata kunci, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga itu apa? Kunci surga adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, gimana nih? Ini kita udah kasih bocoran kunci surga loh ya Ustaz. Kurang enak apa? Kurang enak apa? Kurang enak Aduh. apa? Seseorang akan bisa masuk pintu rumah manakala sudah bawa kuncinya ketika dikunci kan? Betul. Nah ini surga. Kalau kita pengen masuk maka tentu lafaz la ilaha illallah menjadi kebiasaan mulut dan lisan kita, yang akhirnya nanti hati kita pun juga akan selalu terpaut kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat Rasul yang demikian ya Ustadz ya. Dan ini juga sudah memberikan kunci jawaban. Betul. Ketika kita ada di alam makanya kubur betapa juga luar nih, Ustadz. biasanya lisan ini kan. Betapa luar biasanya lisan, harus kita jaga, harus kita atur, kita manage sebaik-baiknya. Caranya apa? Kita biasakan setiap hari ini dengan lafaz-lafaz Allah, dengan zikir, baca Quran, baca sholawat, dan hal-hal kebaikan yang lain, nasihat-nasihat yang baik, mengaji dan lain sebagainya. Kita berharap semoga sewaktu-waktu Allah memanggil, Allah mencabut nyawa kita untuk hadap, untuk diabsen satu persatu sowan kehadirat Allah, maka yang keluar dari mulut dan lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Nah lagi nih ya Ustadz ya. Nah karena la ilaha illallah itu kan salah satu zikir nih ya Ustadz ya. Iya. Nah ini kan berarti Ramadan ini kan menjadi momen ya Ustadz ya. Momen yang tepat untuk kita memulai begitu. Betul, Ataukah betul. memang zikir ini kita lakukan ya karena ini bulan Ramadan gitu. Iya. Gimana nih Ustadz? Nah, zikir itu harus kita biasakan setiap hari. Harus kita biasakan setiap hari dimanapun kita berada. Bapak Ibu, para santri yang hadir di studio. Jadi kalau kita kepingin lisan kita senantiasa terbiasa dengan zikir, maka ya setiap hari harus kita biasakan. Ibu-ibu yang biasanya ini misalnya kalau apa berbuka kan, menyiapkan makanan kan misalnya. Iya. Nah maka ibu-ibu mulai ketika mitili lombok, nih kalau bu mitili lombok, gerus, gulek-gulek. Karo mitili ini kalau bu Allah 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 Sallallahu ala Muhammad la ilaha illallah. Bapak-bapak juga begitu, misalkan ketika di sawah sedang ini apa namanya gejek, memasukkan satu jagung satu Allah subhanallah Sallallahu ala Muhammad. Berapa hektar sudah berapa zikir yang dia akhirnya terbiasa hati ini dengan lafaz-lafaz tersebut. Masya Allah, sungguh tips yang luar biasa ini Ustadz ya. Wah, Iya. berarti di sini kita bisa menggunakan setiap kegiatan itu sebagai tasbihnya kita ya Ustadz ya. Betul. Maka nanti kalau dalam apa tingkatan derajat ulama para wali itu kan ada tingkatan dimulai dari syariat, marifat, hakikat kan sampai begitu kan. Artinya bahwa beliau-beliau yang sudah tingkatan ma'rifat dan hakikat ini, maka hati ini bahkan ada yang menyatakan untuk dirinya sendiri ya haram untuk melupakan Allah. Jadi setiap detik itu pasti ada Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah sallallahu ala Muhammad astaghfirullah dan zikir-zikir yang lain. Masya Allah, Itu. ini tabarakallah sungguh ini ya menyentuh hati kita nih Ustadz. Nah jadi nih Ustadz, ini menjadi salah satu bukti bahwa
setiap lisan kosakata yang baik itu juga akan mempengaruhi hati, begitu pasti, Ustadz ya? pasti. Nah. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan kalimat itu kan membawa motivasi, membawa